Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji beserta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat, beribu-ribu nikmat, dari nikmat yang terkecil hingga nikmat yang terbesar. Allah menciptakan langit tanpa diam, menciptakan bumi tanpa tali dan tungan, dan yang mana oleh Allah telah menciptakan ada yang hitam, ada yang putih, dan ada yang tampan. Jikalau putih seperti bidadari, jikalau hitam seperti Pogba, dan jikalau tampan seperti saya sendiri. Insyaallah. Dan tak lupa pula kita hadiahkan kepada sang padang pasir yang berdandan tanpa menggunakan pasir, yang minum kopi tanpa menggunakan gula pasir. Beliau Biksu bukan dari Cina, beliau Leonard bukan dari Amerika, beliau Sahrukan bukan dari India acak-acak. Tapi beliau adalah Habibullah, putra Abdullah, Muhaji Aminah. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mana telah beliau membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan kepada zaman yang penuh ilmu pengetahuan, dan dari zaman Siti Fatimah kepada zaman Siti Badriah. Beliau telah membawa kita dari zaman makan kurma kepada zaman makan pizza, dari zaman naik unta kepada zaman naik Avanza Eropa. Berdirinya saya di sini bukan hanya ingin memamerkan gigi, bukan hanya ingin memamerkan ketegihan saya ini, tapi berdirinya saya di sini ingin menyampaikan pidato, yakni bertolabul ilmi. Kenapa saya membahas tentang tolabul ilmi? Sebab pada zaman sekarang banyak di kalangan pemuda-pemudi yang tidak tertarik, tidak antusias dalam menuntut ilmu. Padahal pemuda itu adalah generasi yang akan datang. Tak terbayang bagaimana pemuda itu tidak berilmu. Semua yang akan dilakukan pasti akan salah kaprah, terutama dalam ibadah. Ibadah hanya dilakukan pada melakukan. Padahal dalam ibadah kita harus tahu ilmunya. Contoh, pada saat sholat, at-tahiyatul, kan jalan penunjuk kita ditunjukkan ke arah ke depan. Kalau misal sudah la ilaha illallah, kalau misal kita malah ngasih jempol, deh kamu kalah deh. Jadi kan sholat kita tidak khusyuk, malah main-main. Padahal main-main itu dosa. Nah, seperti Nabi pun pernah berkata, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu diwajibkan bagi setiap muslim. Nah, maka dari itu kita harus berdalam ilmu. Ada majelis ilmu kita hadiri, ada latihan kita hadiri, ada tausiah kita dengarkan. Banyak cara untuk menuntut ilmu. Apalagi di era digital sekarang, ada YouTube, Instagram, dan lain-lain. Bukan hanya yang berfoto, selfie ke kemana-mana. Nah, maka dari itu tuntutlah ilmu. Imam Syafi'i pernah berkata, ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Harus belajar karena tidak ada orang yang terlahir pintar. Jangankan kita, anak kecil saja harus belajar. Pertama, belajar mulai dari ibunya. Kalau kita ingat dulu kita bersama dengan mereka, kita pengen ngomong, mama, susu mama. Sama kita dengan mereka. Tidak ada orang yang bodoh sebenarnya, yang ada harus belajar. Nabi pernah berkata, man salaka tariqan fi ilman sa'alallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu di jalan Allah, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Makanya ketika kita menuntut ilmu saja, kita dimudahkan oleh Allah untuk jalan menuju surga. Apalagi ketika kita berbuat baik kepada manusia pas lagi menuntut ilmu. Nabi Muhammad SAW pernah berkata, jika manusia meninggal, maka terputuslah semua amalnya, kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah
Imam Syafi'i pernah berkata, ilmu itu tidak dihafal, tapi carilah yang bermanfaat. Ketika kita menuntut ilmu, kita harus istiqomah. Karena ketika kita tidak istiqomah dalam menuntut ilmu, ilmu tidak ada hasilnya. Maka dari itu kita harus menuntut ilmu. Mulai sekarang, tuntutlah ilmu sebelum kita terlambat. Selagi kita masih hidup, kenapa kita berhenti untuk menuntut ilmu? Sedangkan kiai-kiai aja masih mau mondok kalau kiainya dulu. Kesimpulan dari saya, apabila kita belajar jauh-jauh, orang tua kita pasti merestuinya. Karena ketika kita belajar itu untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Sekian pidato yang saya sampaikan, saya tutup dengan pantun. Jika ada sumur di ladang, mari kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita yang panjang, nanti kita belum bisa bertemu lagi. Burung kirian, burung cendrawasih.